untuk panitia memberikan waktunya buat saya. Pada hari ini saya berdiri sini, saya mau menyapa semua saudara-saudara semua sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Perkenalkan, nama saya Posma. Saya akan memandu sesi diskusi kita, sesi talk show atau sesi bincang-bincang kita pada hari ini, di mana topiknya adalah membangun kehidupan, doa di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau katakan, berdasarkan survei yang kami lakukan ketika staf gereja mengunjungi jemaat-jemaat di rumah masing-masing, kami menemukan ternyata banyak ibu-ibu yang meminta supaya suami-suami mereka, kaum bapak-bapak mereka dibina kerohaniannya. Apakah ini berhubungan terhadap bagaimana membangun kehidupan mesbah doa di dalam keluarga? Maka saat ini saya sebagai moderator telah mengundang seorang narasumber yang tentu tidak asing bagi kita. Mereka adalah gembala, pastor yang sudah sekian lama melatih, mengajar kita di Jemaat Kristen GKKD. Saya undang narasumber kita, Pastor Daniel dan Ibu Elisa. Beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita hari ini. Sana aja, sana. Silakan Pastor, silakan duduk Ibu. Oh, duduk. Ibu ya. Apa kabar Pastor? Luar biasa. Bagaimana Ibu? Segar sekali Ibu hari ini. Terasa glowing gitu loh Bu. Baik Pastor, saya akan berbicara sebentar dengan Pastor. Pastor tahu bahwa tadi sudah diangkat satu masalah, bahwa banyaknya ibu-ibu yang merindukan para suami-suami mereka menjadi yang rohani dalam rumah tangga mereka. Apakah ini berhubungan dengan topik kita pada hari ini, bagaimana membangun mesbah doa di dalam keluarga? Silakan Pastor untuk paparannya. Terima kasih. Baik, kedengeran nggak ini? Kurang keras. Tes. Pakai ini aja, pakai ini. Tes, kedengeran ya? Baik. Saya coba memaparkan sedikit saudaraku. Ketika Tuhan memberkati, itu Tuhan punya cara. Tidak selalu itu cara kita. Kan kita bilang, mintalah dan kamu akan menerima. Betul. Tapi gimana cara memintanya? Tuhan punya cara. Oleh karena itu, saya mau memaparkan dulu pertama-tama begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau bangun di muka bumi ini sebelum Dia memusnahkan bumi ini, yaitu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sejak Yesus datang itu institusinya dikatakan gereja. Namun kerajaan Allah yang terkecil adalah keluarga. Keluarga baru gereja, baru kerajaan Allah yang universal. Nah, kerajaan Allah adalah tempat Allah menyatakan janji-janjinya, tempat Tuhan menyatakan keinginannya, mujizatnya dan sebagainya. Di dalam gereja, Tuhan berjanji mau melakukan itu. Tapi institusi ini itu jelas. Dalam institusi gereja itu jelas. Ada pemimpin, yakni ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada juga guru, ya, ada nabi. Itu institusi yang akan menaungi gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal. Dan institusi kecil itu namanya keluarga juga mempunyai tatanan. Persoalannya sekarang banyak keluarga tatanannya nggak jelas, sehingga kerajaan Allah itu tidak nampak dan tidak leluasa terimplementasi di dalam keluarga.
Tatanannya apa coba? Ada imam di situ. Siapa yang menjadi imam dalam keluarga? Halo? Halo? Siapa yang jadi imam dalam keluarga? Bapak-bapak, laki-laki. Tadi yang disampaikan menurut survei apa? Menurut survei? Apa menurut survei? Banyak ibu-ibu meminta supaya suami-suami mereka dibina kerohaniannya, betul. Iya. Jadi persoalan, ada keinginan boleh ya kita membangun doa dalam keluarga, tetapi ada tatanan Tuhan untuk menggenapi janji itu, ya. Tatanan di dalam keluarga itu ada imamnya, ya, ada imamnya. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal yang ke-11 itu dikatakan tentang tudung. Kalau saudara paham di sini, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jikalau ia berambut panjang, tetapi adalah satu kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Maksudnya begini, saudara, keluarga yang Tuhan harapkan jadi kerajaan Allah yang terkecil adalah keluarga yang memiliki tatanan. Tatanan yang artinya ada imam. Sebagaimana di gereja ada imamnya, demikian juga di keluarga ada imamnya. Dan imamnya adalah laki-laki. Nanti dulu ya bagi yang belum berkeluarga. Juga bagi yang pasangannya mungkin atau sudah janda, atau juga ya pasangannya belum percaya Kristus. Itu nanti dulu. Kita bicara yang sudah jadi dulu. Dikatakan begitu, bahwa haruslah laki-laki itu tampil untuk memimpin, supaya ya polanya Tuhan nyata, dia bebas menyatakan kerajaannya di dalam keluarga. Sayangnya secara tidak sadar dan secara alamiah, ketika bapak-bapak ini tidak sungguh-sungguh atau tidak ikut di dalam Tuhan, atau ya terbelakang, ibu-ibu jadi tampil. Dan Tuhan punya tatanan, saudara. Bagaimana memperbaikinya? Ini masanya, saudara. Contoh, saudara kenal Ayub. Nabi Ayub, dia ini luar biasa. Ini orang kaya pada masa dulu. Anak-anaknya
suka pesta, isinya mungkin bergaya-gaya kan gitu ya. Kayak yang lewat ya bergaya lah. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Dia tahu dia adalah imam bagi keluarga ini. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Setiap kali acara, dia datang kepada Tuhan membawa persembahan. Tuhan, ampunilah kalau anakku ada kesalahan dalam senang-senang. Termasuk juga kalau istrinya senang-senang, ampunilah. Jadi Ayub berdiri sebagai imam bagi keluarganya untuk menaungi keluarganya. Dan Tuhan berkenan dengan cara demikian. Namun saudaraku, dalam perjalanannya tidak ideal seperti begitu. Saudara tahu Paulus tidak menikah. Jadi bagaimana dia mengalami imam dalam keluarga? Inilah dia rasul dengan tujuan khusus. Tetapi dia berbicara tentang suami dan istri karena anugerah hikmat luar biasa antara Kristus dengan jemaat. Dia tahu hubungan yang seharusnya Kristus dengan jemaat. Demikianlah bagi dia diterangi dengan Roh Kudus bahwa hukumnya antara suami dan istri. Sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah istri-istri tunduk pada Paulus belum pernah nikah. Bagaimana dia bisa minta istrinya tunduk? Tetapi dia adalah rasul yang Tuhan kasih tahu bahwa sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah para wanita, istri-istri seharusnya tunduk sama suami. Sebagaimana Kristus memberikan dirinya mati bagi jemaatnya, demikianlah seharusnya suami-suami dia harus memberi hidupnya dan mengasihi istrinya. Saudara, itu bukan karena pengalaman Paulus, tapi kebenaran firman Tuhan yang Paulus peroleh melalui hubungan Kristus dengan jemaat. Tapi nggak sesederhana itu. Nanti kita boleh berbincang-bincang bagaimana menempatkan kembali. Di sini suami istri ada kan? Halo, ada. Kalau ada pasangannya yang sakit atau tidak datang, ya imani saja dulu, ya. Atau yang sudah nggak ada pasangannya, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kasih tahu gimana caranya. Tetapi sekarang saatnya, ketika Tuhan memberkati gerejanya, pertama dia memberkati kerajaan Allah yang terkecil, yakni keluarga. Ada amin? Dan sekarang adalah waktunya bagi bapak-bapak untuk melihat kembali panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga terbangunlah tatanan kerajaan Allah yang terkecil dengan baik, sehingga janji Allah dipenuhi, gereja ini diberkati. Saudaraku, saatnya sekarang gereja ini akan diberkati ketika keluarga-keluarga diberkati. Jadi kembali lagi, ketika para bapak-bapak akan tampil jadi imam, kebenaran, kekuatan doa akan terbangun. Sebab kalau tidak, saudara boleh kumpul berdoa, tapi tetap tatanannya belum pas dari yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Untuk permintaan pribadi saudara dipenuhi, tapi untuk tujuan Tuhan atas keluarganya, dia menantikan terbentuknya tatanan ini dengan benar. Ya, dan saya pikir kayaknya lebih bagus tanya jawab lah ya, supaya lebih dalam. Karena kebenarannya, itulah kebenarannya, supaya kerajaan Allah yang terkecil itu keluarga diberkati, gereja Tuhan sebagai keluarga yang di atas, sebagai kerajaan Allah yang di atasnya juga diberkati. Amin. Amin. Saya kasih sama moderator. Baik saudaraku, narasumber kita sudah memaparkan apa artinya tatanan di dalam keluarga sebagai institusi terkecil di dalam kerajaan Allah. Masalahnya pastor, mungkin saya akan memandu banyak ibu-ibu yang merasa bagaimana saya tunduk kepada suami, maaf kata, yang tidak pantas untuk diberi tunduk. Kenapa? Saya mengambil posisi itu di depan. Saya mencari makan, saya membereskan rumah, suami saya kasar dan tidak peduli, saya semua. Bagaimana saya memberi tunduk kepada sosok seperti itu? Nah, sementara tatanan tadi yang dipaparkan pastor adalah memang harus pria di depan. Nah, bagaimana menyikapi itu pastor? Terima kasih.
Baik. Kadang bicara fakta atau kebenaran, ya toh. Kebenaran adalah yang tadi yang saya bagikan. Fakta yang Ibu Posma coba tunjukkan dengan contoh. Ya nggak tahu siapa itu maksudnya, tapi contoh. Antara fakta dan kebenaran, yang kekal adalah kebenaran. Fakta itu perlu diluruskan dalam kebenaran. Nah, kalau demikian gimana caranya? Inilah fungsi gereja, saudaraku. Dan ini juga fungsi firman Tuhan, supaya para ibu-ibu tahu. Saudaraku, mungkin ibu-ibu banyak yang bekerja, banyak menjadi tulang punggung, suami belum. Tapi doanya itu harus jadi yang utama. Tuhan, angkat suamiku supaya bisa memenuhi tatanan ini, Tuhan. Bagaimana caranya? Dikatakan begini, firman Tuhan dalam segi lain katakan begini: hai wanita, hai istri-istri, ya, hiduplah dengan kudus, hiduplah dengan benarnya, supaya dengan demikian engkau bisa memenangkan suamimu. Kenapa harus ada itu? Kenapa udah nggak bilang, udahlah, kalau suamimu nggak bisa dikasih tahu, tinggalin aja kamu begitu? Kenapa ayat firman Tuhan malah bilang seperti begitu? Fokus istri, bukan Tuhan nggak tahu jerih payah ibu-ibu itu, bukan Tuhan tidak peduli akan semangat niatan ibu-ibu yang mau berjuang untuk keluarganya. Hanya kenapa nasihat firman Tuhan suruh jadi lebih benar, supaya suami itu dimenangkan. Karena Tuhan sudah janji, aku punya tatanan untuk memberkati keluarga itu. Aku punya tatanan. Tatanan tahu gak artinya? Aku punya sistem. Perlu ada imam di situ. Bagaimana kalau sudah nggak ada suamiku? Tuhan sendiri akan jadi imam. Ya, itu lain cerita. Tapi ketika masih ada, engkau mesti fokus ke sana. Sampaikan kepada Tuhan, aku memang bekerja Tuhan, aku pontang-panting, tapi berkemurahanlah memulihkan suamiku, membuat peduli, supaya keberkatan akan janji kerajaan Allah nyata di dalam keluarga. Walaupun dalam perjalanannya hidup, Tuhan tolong kamu terus bekerja begini. Kalau secara pribadi, Tuhan pasti tolong kamu. Jangan takut. Tetapi kita mau yang lebih daripada itu. Kita nggak hidup pribadi lagi, tapi kita adalah institusi yang lebih kecil, yang terkecil dari kerajaan Allah, yaitu keluarga, supaya dipilih. Jadi pertama-tama, ya, sebelum Tuhan menyadarkan bapak-bapak, mudah-mudahan di sini bisa memahami. Ibu-ibu pun harus diperbaiki dulu lagi niatnya. Jangan marah seperti begitu kan. Bagaimana aku mau tunduk, bagaimana mau begini. Sekarang begini, kau mau mendapati janji Allah, atau puas dengan cukup hidup, cukup berjalan? Yang dilakukan selama ini cukup hidup, cukup berjalan nyata. Tetapi kebenaran janji yang penuh daripada sekedar hidup dan jalan adalah pemenuhan janji Tuhan akan kerajaan Allah. Ya dong? Milikilah tatanan itu, bangunlah ke arah sana. Baik, Pastor, kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya tatanan yang betul itu adalah pria itu sebagai imam. Tapi fakta selama ini kan banyak pria yang belum imam. Nah, sepertinya ibu-ibu inilah yang sebagai penolong meminta kepada Tuhan supaya pria-pria mereka bisa jadi imam. Begitu ya, Pastor ya? Ya. Nah, ceritanya. Jadi bagaimana meletakkan pria-pria ini menjadi imam? Itulah doa dan menjadi fungsi seorang ibu bagi jadi penolong bagi pasangannya. Begitu ya, Pastor? Iya. Oke. Selanjutnya, Pastor, sebelum sebagai tanya jawab, bisa nggak? Apakah benefit yang pernah terjadi, Pastor, ketika seorang pria jadi imam dan ketika pria itu belum imam? Apa dampaknya dalam keluarga itu yang sering terjadi, baik mungkin secara psikologis yang terjadi gitu, Pastor? Iya, begini loh. Ketika pria belum menjadi imam, itu menjadi panutan dari anak-anak. Ya, akan sulit bagi anak-anak tampil menjadi pemimpin, apalagi anak-anak laki-laki, ketika dia nggak melihat figur bapak di dalam bapaknya. Ya,
Makanya mungkin banyak anak laki-laki yang minder, yang coba lari ke sana, lari ke sini, nggak tampil sebagai pemimpin karena dia nggak melihat ada wibawa ilahi gitu. Itu dampak. Tetapi bagi bapak-bapak yang mau tampil sebagai imam, perkataanmu akan dilihat anak-anakmu. Contoh begini, misalkan kalau tadi kan Pak Siregar enak aja pegang istrinya, saya juga boleh dong, iya kan? Begini, mesti bisa jadi ibu ini ada kata-kata yang marah gitu sama saya. Biasanya ibu-ibu kadang-kadang gitu kan, karena ungkapan hati dan sebagainya ya, karena macam. Tapi ada sikap bapak-bapak seperti gini kan, kayak tadi main tampar ya nggak? Banyak kali ngomong kau, gitu. Kira-kira kayak gitu filmnya tadi kan, filmnya ya. Atau itu yang kedua dia pergi lari ke kedai kopi, kedai tua. Bisa ditampar, bisa menghindar. Saudara tahu ketika anaknya melihat begitu, mereka cenderung menghindar dari masalah, atau kedua menghadapi masalah dengan cara yang kasar. Jadi keberkatan apa dalam keluarga yang mau Tuhan tanam? Tapi ketika begitu suaminya dengan tegar bilang gini, jangan dulu marah sama aku. Tapi begini, sabar. Pertama yang lakukan, maafkan aku dengan salahku. Ya, maafkan aku. Kalau udah begitu, ceritakanlah baik-baik. Ketika didengar oleh anak-anaknya sudah, secara psikis dia akan mengatakan masalah boleh ada, nggak usah harus diajarin olehnya. Tapi contoh masalah boleh ada, tapi kesempatan untuk memperbaiki selalu ada. Yang kedua, seorang laki-laki harus berani maju minta maaf. Masalah salah benar itu belakangan. Dari mana pelajaran itu? Dari contoh yang dilihat. Makanya hati-hati kalau bapak-bapak main lari, kalau ada masalah, kecenderungan apa? Anak-anak pun akan ikutin. Ada masalah lari. Mau apa jadi bangsa ini nantinya? Atau main cara singkat. Jangan, saudara. Jangan. Itu dampaknya kepada keturunan. Kalau pada ini ya makin sakit hati lah pasangannya ya kan, makin mana mau lagi jadi ya. Padahal mungkin awal-awalnya saya ini mau tunduk, saya ini mau begini, tapi makin ditampar ya syukur kalau kuat ya kan gitu kan. Ada juga ibu yang kuat, saya kagum juga melihat itu. Pasti Tuhan jawab dan Tuhan pasti jawab ya. Ada juga ditinggalin lari, makin merasa strong dia kan. Lihatkanlah kau yang lari nanti keluar dari rumah ini ya kan, aku. Nah seperti begitu, hati-hati. Nah di dalam Tuhan menunggu mau menyalurkan. Ini bukan kerajaan Allah yang ku maksud. Bukan. Silakan Dik, mau tanya lagi. Baik, saya bisa sambil satu maknanya Pastor. Ternyata seorang imam itu memberi dampak juga kepada anak-anaknya. Terkadang orang tua menginginkan anak-anak ini menjadi orang yang hebat secara emosional dan secara intelektual, dan rata-rata banyak di intelektual ya Pastor. Ternyata kunci rahasia untuk seorang anak itu hebat secara psikologis, secara mental dia adalah ketika tatanan itu ada di mana pria-pria itu memberi keteladanan kepada anak-anaknya. Baik memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya, dan itulah dia lihat bagaimana anaknya itu nanti ke depan, sejauh mana dia menabur keimamannya di dia Pastor ya. Iya, saya tambahkan, itu pada pasangan. Gimana kalau anaknya nakal, bandel? Ya zaman sekarang apalagi pas sudah akil balik anak-anak ini, umur 15 ke atas, pusing nggak orang tua? Halo? Pusing? Bapak-bapak, kalau mama kan modelnya nangis dan kau mamang ya, keluarinlah lagu apa Anakku Naburju, itu hanya untuk hibur-hibur hati ya kan, paling jadi. Tapi apa peran bapak-bapak? Apakah ditampar anaknya? Apakah seorang imam ada contoh nampar-nampar?
Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini, saya semangat saking mau berdiri aja, padahal suruh duduk. Ya, berdiri aja. Berdiri, biar lebih semangat. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak? Jangan takut, saudaraku. Jangan takut. Mungkin kita berpikir gini, aku belum rohani, tapi aku baru sadar kebenaran. It's okay. Kalau ada salahmu, lebih baik pertama bapak-bapaknya datang sama Tuhan. Tuhan ampuni aku salah. Tuhan bilang apa? 1 Yohanes 1:9 bilang apa? Jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan berlaku nggak itu untuk bapak-bapak yang mau menjadi imam? Berlaku nggak? Jadi jangan takut, ada rumusnya. Kau datang sama Tuhan, mungkin salah aku dulu. Kan muncul begitu kan? Mungkin dulu aku najolo kayak gitu, bandel, melawan dan sebagainya. Sekarang ini masih ngikutin hukum-hukum kayak gitu, kan gak berlaku lagi di dalam Tuhan. Mungkin mereka bandel karena aku bandel dulu. Kau pula yang mengklaim. Jangan gitu dong. Kamu sudah ditebus, kamu sudah manusia baru, ciptaan baru. Itu terjadi macam sebabnya. Tinggal datang minta maaf. Dan apa yang dilakukan, tidak jangan tampar anak itu, saudaraku. Yang dilakukan seperti Ayub. Dia panggil, kalau nggak mau ya sudah. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, dia datang mewakili anaknya pada Tuhan. Bapak, ampunilah. Itulah engkau berdiri sebagai imam. Bukan dengan rotanmu saja, bukan dengan suara teriakmu, tapi kau datang kepada Tuhan. Sekalian saya ajarin bagaimana laki-laki sebagai imam. Engkau datang sama dia. Ketika dia tidur, kau dapat di tengah malam, kau tumpangkan tangan. Di sini bapak-bapak sering tumpangin tangan atas anaknya, kan? Halo, biasa kan? Karena itu aliran yang dari sini. Karena menumpangkan tangan adalah iman, yang artinya mengalirkan sesuatu dalam diriku. Kalau dalam diriku, aku meyakini aku adalah imam, ada otoritas imam, aku alirkan. Bapak, gimana kalau anaknya nggak pulang? Ya gampang. Kau ambil minyak urapan, kau urapi tempat tidurnya, nanti dia pulang, Tuhan akan jamah dia. Sudahnya, kamu adalah imam. Halo, lakukan itu. Itu imam pada anak-anakmu. Ada yang terlalu khawatir kan sama anak-anak? Halo, sekarang ketika anak-anak mulai besar, khawatir gak sama anak-anaknya? Apalagi disuruh kos, pisah, khawatir gak? Khawatir kan? Lah, nggak lepas dari pastor kan? Anak kami SMA sudah nggak ada yang sama kami. Iya kan? Iya, kalau khawatir kan. Tetapi aku percaya, aku melayani Tuhan, Dia pasti lindungi karena aku adalah seorang imam. Kalau aku datang ke sana, nggak ketemu mereka, aku doakan kamarnya. Aku imam, aku doakan kamar. Aku percayakan urapan minggu. Aku urapi tempat dia duduk. Karena aku datang kadang-kadang cuma sehari gitu ya, pergi belum tentu ada di situ. Ya, itu kepada berdiri sebagai imam bagi anak-anak. Anak-anak, aku sama ibu, saya sama ibu, itu bukan nggak pernah bersoal ya. Tapi saya nggak mau bersoal di depan anak-anak. Tapi apapun ketika mereka terlihat, saya akan berdiri sebagai imam. Saya siap salah, saya siap memperbaiki. Dan sampai hari ini, saudara, aku berkhotbah. Tidak pernah sekalipun aku beri atas mimbar lagi bersoal sama ibu. Ketika lagi bersoal, saya bilang, saya nggak akan naik mimbar. Karena aku juga imam bagi jemaat ini. Aku tidak akan. Kalau kau tidak mau selesai kita, aku akan di sini terus. Ya kan? Biarin, nanti saya melayani, kusur orang lain. Karena lebih baik begitu. Lembutlah hati. Demi jemaat, demi Tuhan. Kita saling memaafkan. Ini kan ya begini. Ada orang yang bisa. Ya. Mengapa? Kasihan saudara nantinya kan, hati gemes sama pasangan tapi saya khotbahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kayak apa gitu kan.
Makanya nggak terlalu sulit kalau kita mau tahu. Kita punya kesalahan nggak? Punya kan? Lantas apa artinya Yohanes 1 ayat 7? Apa artinya? Begitu juga kepada istri. Imam sama istri nggak? Halo, imam untuk istri nggak? Imam untuk istri juga, ya kan? Makanya cara yang pertama, jangan kau sulit kali minta maaf, kayak pura-pura mau salah bener, itu nomor 2. Dan yang kedua, saudara, siapa di sini yang pernah malam-malam bangun tengah malam ngedoain istrinya di sampingnya, tumpangin tangan atas dia? Lupa Pak, udah kesal. Begitu jawabnya, jangan. Doakan, tumpangkan tanganmu atas istrimu. Wah susah Pak, istri bangun lebih dulu daripada aku. Aduh, kalau Tuhan pernah bangunin kamu jam 2 nggak? Halo, hei bapak-bapak, mana bapak-bapak? Pernah bangunin kamu jam 2 nggak? Aku bangun jam 1. Kau lihat istrimu lagi tidur. Apa susahnya? Kalaupun dia kayaknya udah rohani, kalau lagi tidur, emang nampak rohaninya? Nggak nampak kan? Disitulah kamu tampil sebagai imam. Kamu doakan itu istri. Oh, itu kan udah disuruh stop. Udah habis waktu. Baik Pastor, ada terakhir yang perlu memang sesuai dengan topik kita, membangun kehidupan doa di dalam keluarga. Itu mungkin arahnya ke arah mesbah keluarga, Pastor. Saya mau tanyakan, sering kali hamba-hamba Tuhan menyerukan lakukan mesbah doa seperti tema kita pada hari ini. Tapi faktanya, Pastor, dari survei yang melakukan mesbah doa itu, anak-anaknya itu anak-anak pendeta ditemukan sering merasa tertekan, bahkan muncul jadi pemberontak. Nah, apa yang terjadi fenomena itu, Pastor? Apakah mesbah doa itu tidak berfungsi? Atau memang apakah terkadang lebih enak kita berdoa sendiri? Nah, apa benefitnya kalau mesbah doa sendiri, doa corporate? Apakah itu sangat mempengaruhi terhadap terbentuknya tatanan tadi, Pastor? Iya, bukan sangat mempengaruhi terbentuknya tatanan tadi. Justru tatanan itu perlu terbentuk sehingga mesbah doa itu berfungsi dengan benar. Ya, namanya mesbah itu perlu ada imam di atas mesbah itu, iya kan? Loh, namanya juga mesbah. Ada imam yang menyalakan perapian, menaruh minyak dan sebagainya. Nah, saya minta maaf, bukan ada kadang-kadang ada kelompok pakai piston pagi ya, anak-anak wajib bangun jam 3, jam 5 di situ doa, tapi melakukannya dengan ngedumel, saudara. Sekali lagi saya mau kasih tahu, ketika peran imam tidak dilihat, keinginan untuk menikmati mesbah itu memang terganggu. Ya, cepat, kau cepat sini berdoa. Kalau enggak, kau enggak diberkati nanti. Apakah itu perkataan imam? Tanya loh, saudara. Cepat supaya jangan dihukum Tuhan nanti. Apakah itu perkataan imam? Imam yang katanya Bapa di surga kayak gitu ngomongnya. Tidak. Tapi ketika dia tidak mau, tumpangkan tanganmu atas dia. Lihatlah ada waktunya, Roh Kudus akan memulihkan itu. Jadi mesbah yang terbangun itu mesbah bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ini, tapi mesbah yang terbangun karena dia lihat, nggak maupun aku, Bapakku hanya menumpangkan tangan. Jadi baiklah kau amang nanti ya. Saudara pikir didengar nggak itu? Didengar nggak? Waktu mabok sadar nggak itu? Bisa nggak? Waktu lagi mungkin ikut-ikutan kawan ngambil barang orang, sadar nggak itu? Perkataan Bapa mengasihimu. Waktu dia ngambil barang orang, Roh Kudus menyadarkan, Bapakku sebenarnya sayang, ngapain aku ambil barang orang? Itulah peran imam, kawan. Tidak sulit.
Tapi asal mau, pasti bisa. Artinya pastor, berarti imam itu dulu terjadi, maka akan terbentuklah mesbah doa yang dinikmati seluruh keluarga. Amin. Iya. Baik, pastor sudah memaparkan pemaparannya dan menjelaskannya. Saya akan membuka termin bagi jemaat yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya saya akan informasikan bagi saudara yang bertanya, silahkan memperkenalkan diri dengan identitasnya. Kedua, kalaupun saudara tidak mau terbuka identitasnya, silakan mengirim pertanyaannya ke WA pribadi saya di nomor 0812 7549186. Nah, untuk termin pertama ini saya buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan jika ada jemaat yang bertanya, rekan-rekan akan siap untuk memberikan mic kepada saudara. Ada yang bertanya mengenai tatanan tadi mungkin? WA gereja. Atau WA gereja biar lebih jelas. Baik, silakan. Halo, saya mau perkenalkan diri, nama saya Rina Manurung. Saya mau bertanya, tadi kan pastor berkata kalau anak itu lagi nggak baik jangan dipukul gitu ya kan, nggak boleh kita menghajar anak, merotan gitu ya kan. Tapi seringkali kalau kami dalam keluarga kami, kalau anak kami salah, kami sering menghajarnya, merotannya lah seperti itu. Apalagi kalau seperti bapaknya paling lebih saya lebih nggak tega kalau sudah menghukum anak gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, perbuatan kami itu salah nggak pastor gitu? Baik, silakan pertanyaan kedua. Ada kan? Oke, silakan dari sini baju merah mungkin ya. Oke, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Hermina Sihombi, suami saya Siahaan dari Persekutuan Rayon Palas Damai, Jalan Damai. Saya dari latar belakang Muslim. Suami saya nggak bisa membimbing saya, tapi saya mau bertanya sama pastor, bagaimana caranya membangun misbah keluarga di dalam keluarga tanpa bimbingan seorang suami. Terima kasih. Baik pastor, kita kembali ke pertanyaan pertama dari pertanyaan Ibu Hendra yang berkata, pastor tadi dalam mendidik anak itu jangan memukul, tetapi berilah keteladanan oleh karena seorang imam. Tetapi kan kata mereka firman Tuhan itu kan ada juga rotanlah anakmu. Nah sementara mereka melakukan hajar lah ya, merotan anaknya. Bagaimana menyikapi itu pastor? Mungkin Ibu pastor. Shalom semuanya. Menanggapi pertanyaan tadi, saya mau memberikan sedikit ini ya, masukan mungkin ya. Karena tadi tuh betul-betul firman Tuhan memang harus ditegakkan di tengah-tengah keluarga. Seorang ayah itu memang harus menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Imam yang dimaksud juga bahwa dia adalah seorang yang menampakkan Tuhan di dalam keluarganya. Artinya kasih Tuhan yang sesungguhnya itu bisa kelihatan dari figur seorang ayah. Karena itu kalau dibilang seorang ayah, kalau dia sampai memukul anaknya, itu akan berbekas dalam. Dan dia akan sulit untuk menyatakan bahwa Tuhan itu memang Bapa yang baik. Dia akan sulit. Dalam perjalanan kehidupannya, bahkan sampai dia dewasa, kalau itu sering dia alami, dia akan mengalami luka. Beda kalau yang melakukan itu ibunya. Karena apa? Seorang bapak itu memang adalah imam. Imam yang memang benar-benar menampakkan kasih bapak di tengah-tengah keluarganya. Jadi kita kalau bicara soal rotan, jujur saya dulu orang yang suka merotan anak saya.
di dalam pengertian seperti yang saya hanya ketahui. Tapi dalam perjalanannya memang pastor itu tidak pernah memberikan rotan kepada anaknya. Dan dalam perjalanannya saudaraku, kenapa saya merotan? Itu yang saya dengar. Hajarlah anakmu, rotan, kalau kau mau dia hidup. Tapi ternyata setelah saya belajar lebih banyak lagi, arti rotan di situ sebenarnya arti tongkat, kepemimpinan. Itu adalah seperti tongkat yang dibawa oleh Musa, menunjukkan bahwa orang berotoritas, orang tua berotoritas untuk mengajari anaknya dan untuk mengajar anak-anaknya. Jadi bukan harus dengan secara fisik, saudaraku, diartikan seperti itu. Kalaupun mungkin ada satu kesalahan yang mungkin sudah sangat-sangat mungkin keterlaluan di saya, saudaraku ya, kita tanpa sadar itu mengambil rotan dan memang sampai memukul, tapi itu jangan dilakukan oleh bapaknya. Jangan pernah dilakukan. Seorang bapak yang tidak muncul sebagai imam di tengah-tengah keluarganya, dengar baik-baik, istrinya akan dominan. Dan ini akibatnya adalah ke anak-anaknya. Bukan hanya kepada anak laki-laki, tapi juga kepada anak perempuan. Seorang bapak yang dominan, istri yang dominan karena tidak muncul seorang imam di tengah-tengah keluarganya, yaitu bapak yang muncul sebagai imam tadi, saudaraku, anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang, kalau anak laki-laki, dia tidak akan kelihatan jiwa kepemimpinannya. Dia akan menjadi laki-laki yang mungkin keras juga, atau mungkin juga suka-sukanya, atau bahkan mungkin minder. Dia tidak menjadi, kalau dikatakan tuh sekarang cowok maco, tidak. Dan kalau perempuan, dia akan menjadi cewek yang sedikit binal. Tahu binal ya? Yang sedikit pacaran di sini, pacaran di sana, bergaul bebas. Dia akan tumbuh begitu, saudaraku, ketika ibunya menjadi dominan di tengah-tengah keluarganya. Tapi ketika bapaknya yang dominan, bapaknya tampil sebagai imam, lihatlah, anak perempuannya akan memiliki prinsip yang sangat bagus. Di dalam mencari teman hidup pun dia akan datang kepada Tuhan. Dan dia akan melihat figur bapaknya yang melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sayang sama mamanya. Dia akan menantikan itu di hadapan Tuhan. Tapi kalau seorang anak laki-laki yang tidak mendapatkan figur itu, saudaraku, dia mungkin akan menjadi pria yang mungkin minderan, atau juga pria yang pelawan. Itu akan muncul, saudaraku. Kita akan bisa lihat. Karena apa? Anak-anak itu ada diberikan Tuhan di hadapan kita. Itu menjadi gambaran kita sebagai orang tuanya. Amin, saudaraku. Itu menjadi gambaran kita. Jangan jauh-jauh, saudaraku. Kenapa anakku ini begini ya? Itu gambaran kita, yang dimana Tuhan mau mengajari kita akan kerajaan Allah yang harus ditegakkan di tengah-tengah keluarga. Dan banyak sekali contoh di dalam Alkitab ketika memang laki-laki tidak muncul, atau misalnya dia sudah janda, dia mungkin bisa muncul ya saudaraku ya. Banyak contoh di Alkitab, perempuan-perempuan janda, dia akhirnya menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, mengatasi keadaan keluarganya. Tapi ketika suami masih hidup, saudaraku, apalagi kita sekarang ini, tampillah sebagai imam. Itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Itu akan berdampak. Tidak bisa dibohongi. Apapun kita bilang, saudaraku sekarang, tapi itu tidak bisa dibohongi. Itu akan kelihatan. Kalau bapaknya tidak tampil sebagai imam, anak perempuannya akan menjadi seorang wanita yang tidak memiliki figur, sehingga dia akan coba laki-laki ini, akan melihat ke sana lagi, dan itu akan terus terjadi, saudaraku. Tapi kalau dia lihat figur bapaknya, dia akan banggakan bapaknya. Dia melihat bapaknya seorang imam, seorang yang takut akan Tuhan. Dia akan melakukan itu di dalam doa dia untuk menantikan teman hidup bagi dia. Puji Tuhan. Amin. Mungkin Ibu Hendra bisa menangkap pertanyaan itu dan menerima masukannya ya Bu ya. Nah, kembali ke pertanyaan kedua Ibu dari Rayon Palas Damai.
Ibu ini dari latar belakang teman kita yang lain dan ingin merindukan sebuah mesbah doa. Nah, bagaimana dia membangun mesbah doa di tengah suaminya yang belum bisa membimbing dia, Pastor? Suaminya ada, terus ada di sini. Oh, maaf Ibu, ada Bapak. Belum seiman. Udah seiman. Oh, dia mual. Oh begini. Jadi begini. Murtad. Jadi begini, kondisinya beda. Kalau yang seperti begini, sesaat menantikan yang ideal terjadi kayak tadi, Kristuslah yang akan mendampingi hidup secara rohani sebagai suamimu. Bahwa Kristus adalah Tuhan yang akan mendampingimu. Jadi sementara dalam penantian dia akan masuk dalam pertobatan, kamu jangan sendiri, kamu bersama Kristus, melekatlah pada Kristus. Tuhan, terbuka aja, aku merindukan suamiku tampil sampai nama Kristus. Biar Tuhan Yesus yang akan tarik telinganya untuk satu kali kau bertobat, karena anakku menantikan kamu. Tapi harus datang nama Kristus, ya. Jangan hanya ya gini nasibku, nggak pakai gitu-gitu lagi kita dalam Tuhan. Jangan bergantung pada nasib, datang pada Tuhan Yesus. Dan kemudian mulailah ketika udah lengket kamu dengan Kristus, mulailah tunjukkanlah juga itu. Pada saat sementara imam itu bagi suami yang belum percaya, imam wanita itu bersama Kristus akan tampil sebagai imam, tapi tidak sendiri, bersama dengan Kristus sampai pada waktunya dia mengangkat imam yang suaminya. Jadi bertumbuh aja Bu ya, sampaikan di rayonmu, sampaikan gini, nanti ditolong. Yang penting ibu dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya buka lagi termin, mungkin tinggal satu terminnya, tinggal satu pertanyaan. Mengingat waktu kita hanya 60 menit, kita akan nanti kemungkinan ada action plan yang akan dipaparkan oleh pastor. Bagaimana mewujudkan tatanan ini nanti di keluarga-keluarga. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan. Mungkinkah ini orang yang sama, saya tidak tahu. Tapi dia berkata begini, Bu, saya mau bertanya, suami saya kurang terbuka dalam rumah tangga. Bagaimana membangun komunikasi dalam rumah tangga? Kebetulan saya dari latar belakang M, mengikut suami, tapi kerohanian saya kurang dibina oleh suami, sampai kadang saya mau putus asa. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang masih yang perlu dibimbing? Mungkin tadi melekat pada Kristus, sepertinya itu tadi jawabannya ya. Ketika belum ada imamnya, Kristuslah menjadi imam di situ. Ya, mungkin itu sudah terjawab. Mungkin satu lagi peserta yang bisa mengungkapkan pertanyaannya, saya tunggu. Sebelum kita tutup dengan action plan yang akan pastor paparkan ke depan. Satu lagi. Baik, tidak ada. Baik pastor, apa action plan dan peran gereja nanti di dalam memfasilitasi terbentuknya tatanan ini, pastor? Baik, saya mau nanya dulu sekarang sama bapak-bapak. Paham nggak yang dipaparkan hari ini? Halo, bapak-bapak paham nggak? Paham. Kita sama-sama sepakat, bukan karena kamu saat ini lebih kurang rohani atau lebih rohani dari istrimu, tapi kebenaran tetap kebenaran. Kalau keadaanmu kurang rohani dari istrimu, jangan takut. Resepnya ada dalam Alkitab. Datang bertobatlah, minta tolong. Dan yang kedua, harus ditolong juga sama istrinya. Karena sadar, bukan kamu saja yang diberkati, tapi keluargamu. Benahi, harapkanlah suamimu yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu pada siang ini, untuk jemaat Tuhan akan maju, keluarga-keluarga akan maju. Mari bapak-bapak kita kumpul di depan. Halo bapak-bapak, mari kita kumpul di sana. Duduk ke depan sini, bagaimana cara? Mari kita sini. Saya menyadari saudaraku, saya mau ingatkan, bukan karena harus orang hebat, saudara harus orang rohani sekali, tidak harus saudaraku. Tetapi asal kita tahu kebenaran, kita sama-sama bisa berpegangan tangan.
Makanya di depan Bapak Sion juga harus dibenahi, bukan bicara usaha aja, tapi bicara membangun imam yang benar dalam keluarga untuk membangun keluarga. Saudaraku, kasih tempat, kasih tempat. Kamu mampu. Ya. Mari, kita nggak ada yang lebih hebat, dan saya pun punya kekurangan, saudaraku. Tapi saya tahu bagaimana berperilaku sebagai imam. Kita belum sempurna, tahu semua akan Kristus, belum. Tapi apa yang kita tahu, kita hidupi. Kita hidupi. Kalian tuh orang luar biasa. Kalau kalian semua sebagai imam, saudara, luar biasa. Pada saat ini saya di pihak saudara. Jangan saudara merasa aku belum tahu banyak. Itu oke. Tapi Tuhan buka dirinya bagi kita semua. Aku tolong. Asal kamu percaya sama aku. Akulah imam yang sejati. Belajarlah kepadaku. Ya kan? Yang berbuat berat sama aku. Tujuannya apa? Supaya keluarga kita mengalami kerajaan Allah. Kalau selama ini selalu diatur-atur istri, minta maaf. Jangan saudara lawan, saudara kasihi. Lebih banyak berdoa. Di dalam waktu jenakmu kau doa. Kau tumpangi tanganmu. Kau beri perhatian. Tuhan, jangan marah. Saya juga punya kekurangan. Tapi saya mau tampil sebagai imam. Harus dekat di situ. Kamu bisa. Bangunlah keluarga. Kita melihat, nantikan keturunan kita. Akan muncul pemimpin-pemimpin bagi gereja ini, bagi bangsa ini. Amin. Melalui keturunan saudara. Apapun pendidikan saudara pada saat ini, imam tidak ditentukan untuk itu, tapi otoritas itu diberikan Tuhan karena jabatanmu sebagai suami. Amin. Kita berpegangan tangan. Bapak, di sini kami bapak-bapak. Kami bapak-bapak. Kami harus tampil sebagai imam supaya mesbah keluarga yang kau kehendaki itu terjadi, Tuhan. Bukan hanya itu saja, kerajaan Allah dinyatakan dalam keluarga kami. Beri kemampuan bagi saudara-saudaraku bapak-bapak ini memiliki roh imam, dan ditambah-tambahkan dalam kemampuan imam di dalam nama Tuhan Yesus. Sadarkan mereka, tidak sulit, di dalam Tuhan pasti bisa. Kalau tatanan yang rusak selama ini, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Karena Engkau punya janji atas gerejamu, Engkau punya janji atas keluarga-keluarga, supaya sungguh baik pasangan maupun anak-anak akan mendapatkan figur Bapa di surga yang benar. Kuasalah dirimu. Jangan sulit untuk minta maaf. Rangkullah kembali. Seperti Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang menjadikan para imam ini bekerja pada saat ini, membawa perubahan dalam keluarga-keluarga GKKD, Tuhan. Membawa perubahan, membawa kuasa pemulihan. Sungguh kerajaan Allah boleh nampak dalam setiap keluarga. Mereka boleh tampil dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan
itu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kebenaran yang Kau sampaikan itu berakar, bertumbuh, memampukan para bapak-bapak. Tampilkan di iman, membawa kerajaan Allah, pesta doa yang berkuasa, yang berdampak bagi mereka dan bagi gereja. Tuhan, kami berdoa untuk pasangan mereka. Kebenaran juga akan menguasai mereka. Oh, membuat mereka mengerti tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan anak-anak akan mengalami keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu akan mengalami keberkatan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setelah dari sini Kau datangi keluargamu, berdoalah masing-masing dengan pasanganmu dan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kembalilah, datangi pasanganmu dan keluargamu. Sementara itu saya berdoa bagi ibu-ibu yang gak ada pasangan, yang belum suaminya percaya. Engkau berdiri di tempatmu, atau janda-janda, engkau berdiri di tempatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa supaya berkat Tuhan benar-benar mengalir bagi keluargamu, bagi anak-anakmu. Tampillah sebagai pemimpin. Bagi ibu-ibu yang menantikan suaminya yang belum menikah pada saat ini,
kamu, baik juga para janda, bolehlah maju ke depan. Silakan kalian saudara pasangannya datangi dan berdoa dengan anak-anakmu. Dan bapak-bapak, tumpangi tanganmu kepada istrimu. Kamu adalah imam. Jangan takut menumpangi tangan atas istrimu. Kamu imamnya sekarang. Tumpangi tanganmu atas istrimu. Doakan atas anak-anakmu. Atau janda-janda silakan maju ke depan yang sudah menjadi janda. Nah, ini pasangan wading. Mulai berani melakukan itu. Kepada ada otoritas, sudah ada otoritas. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk saat sementara ini Tuhan, sampai waktu yang Kau tetapkan, biarlah urapan iman bersama dengan Engkau, mereka diperlukan. Engkau yang mengasihi mereka sampai tampil suami pasangan mereka, bagi yang masih memilikinya tampil sebagainya. Bagi para janda Tuhan, Engkau yang imam mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diteduhkan, disejukkan dengan kehadiran Kristus sebagai imam dalam keluargamu. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Kau tidak dibiarkan sendiri. Alam masyabakara, malam alam masyabakara, bala masyabakara. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, pelukan Bapa turun ke atas mereka saat ini untuk meyakinkan mereka Tuhan adalah imam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adalah imam bagi keluarga mereka saat ini, sampai Kau menampilkan imam itu. Kau ciptakan udara,
Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami jemaatmu datang kepadamu. Engkau yang berkuasa, Engkau Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Pada saat ini
Kami menolak segala intimidasi, rasa tertuduh dikubur di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa bersalah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Hati yang memberontak diteduhkan oleh kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kekecewaan diganti dengan pengharapan. Haleluya. We break every curse. Kami mengutukkan setiap kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan. Sungguh ada kemerdekaan dalam jemaatmu untuk menerima keberkatan dari Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, anak-anak yang kecewa oleh darah Yesus diampuni, dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, menantikan pekerjaanmu, pemulihan bagi saudara satu, bangunnya mesbah keluarga yang benar, di mana keharuman senantiasa keluar dari tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu dan kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang percaya berkata, Amin.